Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Linda Warmadewi. Hari ini saya akan membahas mengenai kardiopulmonari resusitasi. Jadi, apa sih itu CPR? Jadi CPR adalah suatu tindakan darurat sebagai usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas maupun henti jantung ke keadaan atau fungsi yang optimal kembali. Jadi, tanda-tanda maupun gejala gawat darurat itu antara lain, yang pertama, pasien tidak sadar atau unresponsive. Yang kedua, korban atau pasien tidak bernafas. Dan yang ketiga, denyut nadi ataupun suara jantung itu hilang. Selanjutnya, untuk chain of survival, jadi ada dua berdasarkan AHA 2015. Yang pertama, untuk rantai penyelamatan pada pasien di rumah sakit, itu ada yang pertama pengawasan dan pencegahan, lalu dilanjutkan dengan pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap darurat, baru selanjutnya kita melaksanakan CPR, dan apabila AED atau fibrilasi sudah datang, bisa dilakukan defibrilasi dengan cepat dan dilanjutkan dengan bantuan hidup lanjutan serta perawatan pasca serangan jantung. Namun, apabila korban berada di luar rumah sakit, rantai penyelamatan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, kita mengaktifkan sistem tanggap darurat atau call for help, lalu dilanjutkan dengan melaksanakan CPR hingga AED atau fibrilasi jika ada, itu bisa dilakukan defibrilasi yang cepat, lalu dilanjutkan dengan kepelayanan medis darurat atau ke rumah sakit, dan juga dilanjutkan dengan bantuan hidup lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung. Untuk perbaharuan guideline berdasarkan AHA, yaitu yang pertama, pada AHA 2010, sebelum AHA 2010, itu penyelamatan atau prosedur CPR dilakukan ABC, yaitu airway dulu, baru breathing, lalu dilanjutkan dengan sirkulasi. Namun, pada AHA 2015 diubah menjadi CAB, yaitu sirkulasi, airway, dan breathing. Untuk langkah-langkah CPR sendiri, yang pertama ada langkah permulaan, itu kita itu disingkat dengan DRS, yaitu yang pertama danger, di mana kita memastikan keamanan, lalu dilanjutkan dengan respon. Jadi kita mengecek respon pasien, lalu dilanjutkan dengan short call EMS, jadi meminta bantuan atau menghubungi sistem emergensi. Baru selanjutnya dilakukan CPR, meliputi sirkulasi, airway, maupun breathing. Yang pertama danger. Danger ini kita memastikan keamanan, di mana keamanan yang kita perhatikan itu ada 3A, di mana yang pertama aman penolong, yang kedua aman bagi korban, dan yang ketiga aman bagi lingkungan. Di mana ini dimaksudkan apabila pasien berada di lingkungan yang tidak baik, maksudnya lingkungan yang berbahaya, seperti misalnya di jalan raya atau di tempat yang memungkinkan, seperti misalnya di tempat kebakaran, itu hendaknya pasien atau korban dipindahkan dulu ke tempat yang aman, sehingga penolong dan korban itu berada pada lingkungan yang aman. Dilanjutkan dengan respon, di mana respon ini kita menilai respon dari pasien. Untuk lebih cepatnya, kita menggunakan teknik AFPU, yaitu apabila pasien sadar itu alert, lalu verbal, di mana pasien sadar atau dengan verbal, maksudnya jika kita berbicara kepada pasien atau kita memanggil pasien itu sadar, lalu pain, di mana pasien sadar dengan rangsangan nyeri, dan unresponsive, di mana pasien tidak berespon sama sekali dengan rangsangan nyeri. Lalu short call for help, di mana apabila kita pastikan bahwa pasien tidak berespon, kita hendaknya secepatnya untuk memanggil bantuan. Apabila penolong ada seorang diri, hendaknya memanggil bantuan terlebih dahulu baru melaksanakan CPR. Namun apabila ada 2 orang, satu temannya diminta untuk memanggil atau meminta bantuan, sedangkan yang lainnya langsung melaksanakan CPR. Di mana apabila berada pada lingkup rumah sakit bisa dilakukan atau
mengaktifkan cold blue, atau mungkin jika di luar rumah sakit bisa memanggil ambulans atau tenaga medis terlatih. Selanjutnya, apabila sudah selesai semua, kita mulai lakukan CPR atau RJP, di mana yang pertama yaitu sirkulasi, yang C atau kompresif, di mana kita pastikan denyut nadi dan juga nafas dari pasien. Kita pastikan dulu dengan meraba nadi karotis, di mana nadi karotis itu berada 2-3 cm di samping trakea. Jika tidak ada nadi, kita mulai lakukan kompresi dada dengan siklus 30 kompresi dan 2 ventilasi. Namun, jika nadi teraba, namun tidak ada nafas, bisa diberikan 1 ventilasi setiap 6 detik. Untuk posisi dari penolong sendiri juga perlu diperhatikan agar dapat melaksanakan RJP secara adekuat. Jadi untuk pasien sendiri, yang pertama kita letakkan korban atau pasien di permukaan yang datar dan keras. Ini bertujuan agar tekanan yang diberikan itu dapat adekuat. Lalu yang kedua, kita pastikan dada dari korban itu terbuka sehingga kita bisa meletakkan tangan secara maksimal dan benar, serta dapat melihat recoil dari dada. Selanjutnya, satu tangan kita letakkan pada tumit tangan, kita letakkan pada dada pasien yang ditumpukan pada salah satu pangkal dada, yaitu separuh bawah tulang dada. Selanjutnya, tangan satunya lagi itu berada atau bertumpu di atas tangan yang awal, dan hendaknya tangan tersebut mengunci. Untuk lengan untuk lengan penolong itu diusahakan lurus dan emang harus lurus 90 derajat terhadap dada korban. Sedangkan bahu penolong sebagai tumpuan atas. Selanjutnya dilakukan kompresi dada dengan kecepatan berdasarkan AHA 2015 yaitu 100-120 kali per menit dengan kedalaman sekitar 5 cm. Dan hendaknya kedalamannya tidak melebihi 6 cm. Untuk kompresi dada sendiri hendaknya menggunakan berat atau bertumpu pada berat badan dari penolong. Selanjutnya, pastikan dinding dada mendapatkan recoil yang penuh. Maksudnya, dada dapat diberikan kesempatan untuk mengembang sempurna agar agar darah yang masuk ke jantung lebih maksimal sebelum dikompresi lagi. Lalu berikan 2 kali bantuan nafas setelah selesai melaksanakan 30 kali kompresi. Namun untuk orang awam yang tidak bisa atau mungkin suasana tidak memadai atau keadaan tidak memadai untuk memberikan ventilasi, diperbolehkan untuk melakukan kompresi dada saja. Dan hendaknya dalam melaksanakan RJP ini dilaksanakan dengan minimum interupsi. Berikut adalah posisi tangan dari penolong, di mana tumit tangan menekan pada dada pasien. Lalu tangan satunya lagi bertumpu pada tangan sebelumnya. Lalu lakukan kompresi secara adekuat dengan kedalaman sekitar 5 cm. Pada bayi untuk pada bayi, kompresi yang dilakukan itu menggunakan 2 teknik. Yang pertama dengan teknik 2 jari, lalu yang kedua dengan teknik 1 jari, yaitu dengan menggunakan ibu jari dari penolong. Selanjutnya RW. Jadi dalam RW ini kita terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu membuka jalan nafas dan yang kedua membersihkan jalan nafas. Untuk membuka jalan nafas sendiri, hal yang sangat amat harus diperhatikan adalah trauma pada servikal, di mana apabila pasien sudah dikonfirmasi tidak memiliki trauma pada servikal, kita bisa lakukan manuver head tilt dan chin lift, di mana pada head tilt ini kita menekan dahi pasien, sedangkan chin lift kita mengangkat dagu pasien untuk membebaskan jalan nafas dari pasien. Namun, apabila pasien mengalami atau curiga terjadi cedera servikal, dapat dilakukan manuver jaw thrust, di mana prosedurnya yaitu penolong berlutut di atas kepala pasien, lalu dengan siku menumpu pada lantai,
dan meletakkan tangan di setiap sisi kepala. Untuk jari-jari diletakkan di sekitar sudut tulang rahang, sedangkan ibu jari itu membuka mulut dengan mendorong dagu ke arah depan sambil mengangkat rahang. Namun apabila orang awam atau orang lain tidak bisa melakukan jauh teras ini, hendaknya untuk tidak melakukan ini karena berbahaya bagi cervical pasien yang apabila terjadi trauma. Selanjutnya breathing. Jadi breathing ini yaitu memberikan nafas 2 kali dengan volume tidal dengan teknik ada mulut ke mulut, mulut ke hidung, mulut ke mask atau mulut ke stoma. Selanjutnya cara untuk memegang sungkup muka, di mana cara yang terbaik untuk memegang sungkup muka yaitu ibu jari dan telunjuk membentuk huruf C untuk memegang sungkup, sedangkan 3 jari lainnya membentuk huruf E dan mengekstensikan kepala pasien. Selanjutnya evaluasi. Apabila telah melakukan 5 siklus dari RJP, dapat kita lakukan evaluasi, yaitu kita cek nadi dan nafas dari pasien. Apabila tidak ada nadi karotis yang teraba, maka lakukan kembali kompresi dan ventilasi dengan perbandingan 30:2. Lalu apabila teraba nadi namun suara nafas tidak ada atau tidak adekuat, dapat diberikan bantuan nafas sebanyak 10 kali per menit dan monitor nadi setiap 2 menit. Namun jika nadi sudah teraba dan nafas ada, dapat dilakukan posisi recovery. Namun kita harus tetap waspada karena kemungkinan pasien untuk mengalami henti jantung maupun henti nafas kembali itu ada. Jadi jika terjadi, segera telentangkan pasien dan lakukan nafas buatan kembali. Berikut adalah posisi recovery yang berdasarkan AHA 2015, yaitu penolong berlutut di sebelah atau di samping pasien. Selanjutnya lengan pasien yang terjauh itu membentuk sudut ke arah tubuh pasien, dan sedangkan tangan terdekat atau lengan terdekat itu di atas dada pasien. Selanjutnya fleksikan lutut pasien dan gulingkan atau miringkan pasien. Dan juga kalau diusahakan untuk menopang pada rahang pasien agar jalan nafas tetap terbuka. Berikut adalah algoritma dari cardiac arrest pada orang dewasa berdasarkan AHA 2015. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu yang pertama kita amankan lokasi kejadian, lalu kita cek dari respon korban. Apabila pasien atau korban tidak menunjukkan reaksi, kita hendaknya langsung untuk meminta bantuan atau call for help, di mana dapat dilakukan dengan teriak untuk mendapatkan pertolongan terdekat. Selain itu juga kita wajib untuk mengaktifkan sistem tanggap darurat apabila tersedia, dan mengambil AED atau peralatan gawat darurat yang biasanya kita mintakan tolong kepada orang lain di sekitar kita. Selanjutnya, kita langsung cek nadi dan juga nafas dari pasien secara simultan dan hendaknya kurang dari 10 detik. Apabila pasien bernafas normal dan ada denyut, maka pantau hingga tenaga medis datang. Namun, apabila pasien ada nafas, namun denyut nadi tidak teraba, apabila pasien ada denyut, namun nafasnya tidak adekuat atau tidak terasa, tidak bernafas secara normal, dapat dilakukan dengan memberikan satu nafas buatan setiap 5-6 detik atau sekitar 10 nafas setiap menit. Jadi dan juga tetap kita mengaktifkan sistem tanggap darurat dan terus memberikan nafas buatan sambil memeriksa denyut jantung setiap 2 menit sekali. Selanjutnya, apabila tidak terdapat pasien tidak bernafas dan tidak teraba nadi, maka langsung dilakukan RJP atau CPR dengan siklus 30 kompresi dengan 2 nafas buatan. Apabila AED telah tersedia, dapat dilakukan periksa ritme dari pasien. Apabila ritme pasien shockable,
dapat dilakukan 1 kali kejutan dengan selanjutnya dilakukan CPR kurang lebih selama 2 menit. Namun apabila ritme jantung tidak shakeable, kita lakukan CPR kembali kurang lebih selama 2 menit. Berikut adalah anjuran dan larangan dari CPR, yang mana anjuran yang diberikan kepada yang dilakukan oleh penolong yaitu melakukan kompresi dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kompresi kedalaman 5 cm dan memberikan waktu kepada bagi dada korban atau dada pasien untuk recoil kembali secara penuh. Lalu meminimalkan jeda atau interupsi dan memberikan ventilasi yang cukup apabila memungkinkan, sekitar 2 napas buatan setelah 30 kali kompresi. Namun ada juga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penolong, seperti misalnya melakukan kompresi dada dengan kecepatan kurang dari 100 maupun lebih dari 120 kali per menit dengan kompresi yang kurang dari 5 cm atau lebih dari 6 cm. Dan dengan lengan tangan penolong itu bertumpu pada dada pasien yang menyebabkan recoil tidak sepenuhnya. Berikut adalah ringkasan dari CPR yang berkualitas, yang mana ringkasan ini hampir sama dengan yang dijelaskan sebelumnya, di mana kita melihat keamanan atau lokasi dari pasien, lalu memeriksa respon dari pasien, lalu mengaktifkan sistem tanggap darurat, dan apabila pasien tidak ada denyut nadi maupun nafas, dapat selanjutnya dilakukan CPR dengan 30 kompresi berbanding 2 ventilasi dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dan kedalaman sekitar 5 cm namun tidak melebihi 6 cm. Dengan penempatan tangan yang baik, yaitu 2 tangan berada di separuh dada bawah pasien, dan memberikan kesempatan bagi dada korban atau dada pasien untuk recoil kembali. Nah, kapan RJP itu dapat dihentikan? Untuk penghentian RJP sendiri itu dilakukan yang pertama apabila sirkulasi dan ventilasi spontan. Jadi pasien sudah ada nadi dan juga sudah teraba nadinya dan sudah terlihat menarik nafas atau bernafas. Lalu apabila ada tanda-tanda kematian, seperti misalnya kaku mayat, lebam mayat, pupil yang lebar, dan juga refleks cahaya yang negatif. Dan juga RJP dapat dihentikan apabila penolong merasa kelelahan. Apabila penolong adalah seorang diri dan merasa kelelahan, itu boleh dihentikan, namun ini tidak absolut. Dan apabila pasien terminal yang keluarganya sudah menandatangani DNR atau do not resuscitation, jadi itu boleh tidak dilakukan resusitasi. Sekian materi hari ini, terima kasih banyak.